Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran ekonomi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita di pertemuan kali ini, saya mau menanyakan dulu nih kabar kalian. Gimana kabar kalian semua? Oke, semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Oke, pertemuan kali ini kita masih sama ya, akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini merupakan materi terakhir kita di bab yang kedua. Oke, di bab yang kedua ini adalah materi terakhir kita, dan pertemuan yang akan datang, kelas 11, kalian akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Oke, PH yang pertama itu materinya terdiri dari pendapatan nasional yang kemarin dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hari ini. Oke. Nah, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Nah, di pertemuan kemarin kalian juga sudah membaca ya materi yang udah saya siapkan mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan teori-teorinya. Kayak ada teori historis, ada teori klasik, ya, dan ada teori neoklasiknya. Nah, untuk hari ini kita hanya memfokuskan kepada cara penghitungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Seperti itu. Oke, untuk materi kali ini masih sama ya, ada materi hitungannya, tetapi materi hitungan di bab yang ini lebih sedikit kuantitasnya ya, dibandingkan materi pendapatan nasional yang kemarin. Ya, materi hitungan dari pertumbuhan dan pembangunan hanya ini aja kok materinya, nggak banyak-banyak. Seperti itu. Nah, di sini rumusnya pun juga simple banget ya, GDP. Nah, kemarin kita udah ngebahas nih di pendapatan nasional. GDP itu adalah Gross Domestic Product. Oke, berarti GDP di sini kita bicara tentang pendapatan nasional ya di sebuah negara. Oke, ada GDPT sama ada GDP-T-1. Bedanya apa tuh dengan T-1? Kalau GDP-T itu adalah pendapatan nasional tahun ini. Ya, sedangkan T-1-nya itu adalah pendapatan nasional tahun lalu. Berarti kalau misalkan saya tanya, berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2020? Berarti rumusnya adalah GDP tahun 2020 ya. Kan T itu maknanya adalah tahun ini dikurangi dengan T-1 tahun lalu. Berarti GDP di tahun 2019-nya. Nah, dibagi dengan GDP tahun 2019 dan dikalikan dengan 100. Nah, simpel banget kan ya rumus dari pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, saya harap kalian nanti bisa nih menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi di sini dengan benar. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pembangunan ekonomi. Kemarin pertumbuhan, sekarang pembangunan. Maknanya sama atau beda sih antara pertumbuhan dan pembangunan? Oke, maknanya juga jelas berbeda ya antara tumbuh dan bangun. Kalau tumbuh di sini berarti kita melihat adanya kenaikan. Ya, pertumbuhan di sini berarti kita melihat adanya peningkatan yang terjadi di dalam prosesnya ya, gitu dari satu periode ke periode lainnya. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Tetapi kalau pembangunan lebih dari itu, kita nggak melihat hanya sebatas kenaikan aja, tetapi kita juga melihat kepada kualitasnya. Seperti itu, pemerataannya. Apakah peningkatan di sini itu diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya atau enggak? Seperti itu. Jangan sampai pertumbuhannya naik malah kualitas atau kesejahteraan masyarakatnya itu malah menurun seperti itu. Jadinya jelas berbeda ya antara pertumbuhan dan pembangunan di sini. Nah, kalau misalkan dari pengertian di sini, pembangunan itu adalah proses yang mengakibatkan adanya kenaikan pendapatan per kapita. Oke.
Jadinya kita nggak ngelihat pendapatan nasional lagi. Yang kita lihat itu adalah pendapatan per kapitanya. Apakah pendapatan per kapita kita naik atau enggak? Seperti itu, ya. Jadi kalau di pembangunan di sini kita melihatnya itu ke pendapatan per kapitanya. Kalau pendapatan per kapitanya itu naik, otomatis tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun juga akan naik. Seperti itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena konsep yang kemarin, pendapatan per kapita, itu kan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Berarti ketika pendapatan rata-rata yang diterima meningkat, berarti tingkat kesejahteraannya pun juga sama, akan meningkat juga. Gitu ya. Nah, kenaikan pendapatan tersebut itu harus lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Karena percuma aja kalau pendapatan nasional naik, tetapi tingkat pertumbuhan penduduknya itu jauh lebih naik. Nah, itu sama aja bohong. Seperti itu ya. Jadinya, proses pembangunan ekonomi di sini itu harus adanya peningkatan pendapatan dan harus adanya kontrol dari pertumbuhan penduduknya di sini. Jangan sampai pertumbuhan penduduknya di sini jauh lebih meningkat daripada pendapatan nasionalnya. Seperti itu ya. Nah, itulah pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, kemudian di sini ada beberapa perbedaan ya antara pertumbuhan dan pembangunan. Nah, kalau kalian lihat nih pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kalau pertumbuhan ekonomi yang kita lihat itu adalah kenaikan output-nya. Oke, kenaikan hasil produksi, kenaikan output-nya. Itu di pertumbuhan ekonomi. Tapi beda hal dengan pembangunan. Kalau pembangunan ekonomi yang kita lihat itu adalah kualitasnya. Gitu, udah jauh berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu adalah kenaikan kuantitas, tapi kalau pembangunan ekonomi kenaikan kualitas. Oke, dua hal yang berbeda loh ya antara tumbuh dan bangunnya di sini. Yang kedua itu adalah kalau di pertumbuhan kenaikan GNP-nya itu tidak memperhatikan ya pertumbuhan penduduknya. Ya bebas gitu. Jadi kalau di pertumbuhan itu yang penting pendapatan nasionalnya naik, udah tumbuh, selesai. Tapi kalau di pembangunan nggak seperti itu. Di mana pembangunan ekonomi itu harus adanya kontrol terhadap pertumbuhan penduduknya. Seperti itu ya. Jadinya kenaikan GNP-nya itu harus lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduknya. Kenapa harus seperti ini? Karena supaya pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat itu meningkat. Ya. Nah, yang ketiga, perbedaannya itu adalah kalau di pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP-nya itu tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan iptek. Kayak intinya kalau pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional tidak diikuti dengan perkembangan iptek. Tapi beda hal dengan pembangunan. Kalau pembangunan itu kan harus adanya peningkatan kualitas ya. Tadi nih poin yang pertama. Makanya karena adanya peningkatan kualitas, di poin ketiga di pembangunan ekonomi itu harus adanya perubahan struktur. Ya, perubahan struktur atau enggak perubahan dari iptek yang digunakan. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kalau di pertumbuhan ekonomi tidak diikuti. Ya, ketika pendapatan nasionalnya naik, itu nggak melihat nih tingkat kesejahteraan masyarakat nih. Intinya naik deh gitu ya untuk pendapatan nasional. Tapi kalau di pembangunan ekonomi nggak boleh seperti itu. Pendapatan nasionalnya harus naik dan harus adanya kontrol terhadap jumlah penduduk. Jangan sampai jumlah penduduknya di sini itu melebihi dari pertumbuhan pendapatan nasionalnya. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di sebuah negara. Oke, yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Ini sangat berpengaruh banget ya, seperti itu. Contohnya kayak negara tetangga Indonesia nih, Singapura. Singapura itu merupakan wilayah atau negara yang sangat
terkecil yang ada di ASEAN. Ya, karena wilayahnya itu kecil banget, sehingga sumber daya alam yang dimiliki oleh Singapura itu juga relatif sangat-sangat sedikit yang dimilikinya. Nah, tetapi karena dia itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas banget, yang menyebabkan Singapura ini dijuluki sebagai negara maju yang berasal dari Asia Tenggara. Seperti itu. Ya, jadinya sumber daya manusia di sini itu yang menjadi poin pentingnya di sebuah pembangunan ekonomi. Apa gunanya teknologi yang canggih kalau misalkan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang terampil? Seperti itu, ya. Makanya ketika sebuah negara itu mau melakukan proses pembangunan harus diperbaiki dulu nih kualitas dari SDM yang ada di negara. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di sini itu menjadi sebuah bonus ya yang diberikan Tuhan kepada setiap negara. Seperti itu. Nah, contohnya kayak di Indonesia itu dianugerahkan oleh Tuhan bahwa di Indonesia banyak banget sumber daya alam yang ada di dalamnya. Entah itu dari emas, entah itu dari nikel, entah itu dari batu bara, dan lain-lainnya. Itu cukup banyak di Indonesia. Nah, jadinya sumber daya alam di sini nggak boleh menjadi patokan inti untuk proses pembangunan ekonomi. Seperti itu ya. Karena sumber daya alam di sini kan juga ada yang sifatnya cepat habis ya. Itu ada juga yang sifatnya itu nggak gampang habis. Tetapi kebanyakan sumber daya alam di sini itu yang cepat habis ya, dan susah untuk dilakukan regenerasi gitu ya terhadap sumber daya alam tersebut. Butuh jutaan tahun lagi untuk menghasilkan sumber daya alam yang baru gitu. Nah, selanjutnya ada modal. Nah, ini modal juga penting juga ya. Kalau misalkan kalian udah punya sumber daya manusia yang terampil, otomatis gaji yang diberikan juga harus sesuai juga, seperti itu. Nah, ketika kalian itu membutuhkan anggaran yang lebih, nah kalian bisa menggunakan modal di sini, seperti itu ya. Dan teknologi. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ya, yang terjadi di sebuah negara. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah permasalahan ya, permasalahan pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia ya, yang menjadi salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Yang pertama itu adalah Indonesia atau negara berkembang ini masih sangat tergantung dengan sektor agrarisnya atau sektor primernya. Seperti itu ya. Jadinya masih banyak banget negara-negara yang berkembang itu masih tergantung ke sumber daya alamnya berupa sektor pertanian. Nah, karena yang tadi saya sampaikan bahwa sumber daya alam di sini nggak boleh menjadi titik kunci. Jadi nggak boleh menjadi satu-satunya alat menjadi yang harus dieksploitasi gitu. Jadi yang harus dieksploitasi itu adalah manusianya. Gitu. Gimana manusia di sini tuh harus memiliki kualitas yang lebih ya sehingga bisa mengolah ya dengan bijak semua kekayaan yang ada di sebuah negara seperti itu. Yang kedua itu adalah rendahnya tingkat produktivitas. Nah, tadi karena negara berkembang di sini memiliki masalah dari kualitas SDM dan permodalan ya, otomatis tingkat produktivitas di sini akan terimpact juga, terdampak juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah ketergantungan yang besar dan kerentangan dalam hubungan internasional. Seperti itu. Jadinya di dalam negara yang berkembang, negara tersebut itu masih memiliki ketergantungan terhadap negara-negara superpower lah, seperti itu. Misalkan kayak negara A itu masih masih bergantung gitu ya melakukan kegiatan impor terhadap sebuah barang dari negara X misalnya. Itu kan menjadi salah satu mindset yang kurang gitu ya bagi negara-negara berkembang. Nah, coba kita sebagai negara berkembang coba untuk melakukan sebuah terobosan yang baru terhadap produk yang belum bisa kita hasilkan. Seperti itu. Kita bisa melakukan pelatihan, kita bisa melakukan studi banding ya untuk membuat gitu ya, membuat produk-produk yang belum bisa kita hasilkan saat ini di Indonesia. Seperti itu.
Selanjutnya itu adalah tingginya pertambahan penduduk. Ini menjadi salah satu permasalahan juga ya di pembangunan ekonomi, karena tadi di pembangunan ekonomi itu kan harus adanya kontrol dari pertambahan penduduk ya, seperti itu. Jadinya itu yang menjadi permasalahan juga nih di negara yang berkembang. Terus ada juga rendahnya tingkat kehidupan. Nah, ini juga sama ya, banyak banget masyarakat ya yang ada di negara berkembang itu masih berada di bawah garis kesejahteraan lah, seperti itu ya. Nah, gimana caranya agar masyarakat di sini itu lebih sedikit kuantitasnya yang berada di bawah kesejahteraan? Nah, berarti pemerintah di sini harus memberikan beberapa terobosan ya, entah itu pelatihan, entah itu bantuan, ataupun yang lainnya. Terus selanjutnya adanya tingginya tingkat pengangguran. Nah, ini juga sama ya, gitu. Karena negara berkembang itu menjadi salah satu negara yang susah juga ya untuk menerima bantuan pendanaan dari luar negeri, sehingga masih sedikit banget produsen-produsen itu yang memiliki kapasitas permodalan yang cukup besar. Dan itu permodalannya itu masih cenderung kecil ya. Nah, ketika permodalannya itu kecil atau usahanya itu masih kecil, berarti produsen itu masih agak enggan gitu ya untuk merekrut tenaga kerja yang berlebih. Seperti itu. Nah, makanya permasalahan di pembangunan ekonomi itu adalah yang tadi ya, tingginya tingkat pengangguran. Dan yang terakhir itu adalah pasar dan informasi yang tidak sempurna, entah itu berkaitan dengan pasar tenaga kerjanya, ataupun pasar outputnya, pasar barang dan jasanya. Ya. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang terjadi di pembangunan ekonomi di negara berkembang. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, ini adalah slide yang terakhir ya di materi kita hari ini, yaitu bicara mengenai indikator keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, di sini ada 3 indikator ya, seperti itu. Ada indikator moneter, berarti bicara tentang ekonominya nih, gitu, seperti pendapatan nasional, pendapatan disposablenya, pendapatan per kapitanya, itu masuk ke dalam indikator moneter. Sedangkan indikator non-moneter itu adalah indikator selain dari ekonominya. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Itu masuk ke indikator non-moneter. Atau enggak tingkat melek huruf. Itu juga sama, masuknya ke indikator non-moneter. Terus tingkat kesehatan masuknya ke indikator non-moneter. Ya. Terus indikator campuran di sini juga hampir sama dengan indikator non-moneter ya. Ada pendidikan, ada kesehatan, terus ada juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya, gitu ya, dari melek hurufnya, dari tingkat kesehatannya yang tadi ya, dan lain-lainnya itu adanya di indikator campurannya di sini, seperti itu. Nah, karena sudah selesai materi kita hari ini, silakan kalian kalau misalkan masih ada yang dibingungkan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di video ini, boleh banget ditanyakan ke saya, ya. Nah, karena materi kita udah selesai di bab yang kedua, berarti kita sudah bisa lanjut ke bab yang ketiga, tetapi sebelum kita lanjut ke bab yang ketiga, kelas 11 itu ada penilaian harian di pekan yang akan datang. Seperti itu ya. Bobotnya itu, bukan bobot ya, ada 20 soal, ya 20 soal pilihan ganda di Google Form. Nah, nanti kalian tinggal mengerjakan aja soal-soal yang sudah saya sediakan. Seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk kelas 11 yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan saya ya di video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.